acara pertanyaan keluarga HKBP Jambi, Resort Jambi dengan tema Menang Atas Kuasa Kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi buku ND nomor 178 ayat 1 tambah 4, Roma tu Yesus. Roma tu Yesus, Roma tibu, bege hatana jakon gurju, narodo Yesus pangoluho, asa perseyaho, masayalas rohatahi muse, molo iya siando sape. Saya Roma hita tu surgohi laso nang madisi Roma tu Yesus na holong do rohanai di halak naro ai di palua to di tahi unang bemakohi masayalas rohatahi muse polo iya siando sape saya Roma hita tu surgohi laso nang madisi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di dalam surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat.
Tuhan yang menjadi epistel kita pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 730 ayat 1. Saya patau ma'au Tuhan. Saya patau ma diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinaulimi Tuhan, suruh madon ini sahor turo hati, lau Papa tarholong mutulong aki. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi renungan untuk kami pada ibadah keluarga malam ini. Terangilah hati, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada acara pertanyaan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan
perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sudahkah kita mengenal dengan benar siapakah Yesus? Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita sebagai orang percaya. Sebab saudara-saudara, pengenalan yang benar dan sungguh akan Yesus akan membawa arah perjalanan hidup kita semakin teguh, semakin kokoh. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Bahkan saudara-saudara, Alkitab mencatat Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Ibu bapak, bila kuasa nama Yesus dihadirkan dan diucapkan dalam doa, memohon pemulihan atas pergumulan hidup, atas persoalan hidup, dan juga memohon mujizat kesembuhan, dan bahkan di dalam pengusiran roh setan, roh kegelapan yang merasuki atau mengganggu seseorang di dalam tubuhnya atau di tengah lingkungannya, di tengah tempat tinggalnya, itu bisa terjadi saudara-saudara, dan itu bisa berhasil sebab nama Yesus penuh dengan kuasa. Berbeda dengan 7 orang anak Skewa yang menjadi tukang jambi. Mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka hanya tahu nama Yesus, tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran Allah. Dan juga saudara-saudara, tujuan mereka memakai dan menyebut nama Yesus bukanlah menunjukkan kepada semua orang mengenai kuasa nama Yesus. Akan tetapi saudara-saudara, nama Yesus itu justru mereka pakai untuk kepentingan pribadi. Nama Yesus mereka pakai justru untuk kepentingan kelompok mereka semata. Tentulah saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat tidak berkenan atas tindakan mereka, sehingga mereka dipermalukan di hadapan banyak orang. Roh jahat itu dikatakan tadi tidak tunduk kepada nama Yesus yang dikatakan oleh para dukun Yahudi itu. Bahkan roh jahat mengetahui tentang Yesus dan Paulus, namun roh itu tidak mengenal otoritas anak-anak Skewa. Akibatnya saudara-saudara, orang yang dirasuki roh jahat balas menyerang orang-orang tersebut. Dikatakan mereka menerjang sehingga orang-orang itu lari ketakutan. Ada perbedaan antara tahu dengan percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar
belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap yang mengandalkan sesuatu yang dipercayai. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya. Kegagalan anak-anak Sekewa mengusir roh jahat justru membuat nama Yesus semakin terkenal. Dan juga melalui kejadian itu orang-orang menjadi tahu bahwa nama Yesus bukan nama yang sembarangan untuk disebut. Sebab dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada jawaban bagi setiap orang yang mau hidup mengikut Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan biarkan identitas Kristiani yang kita miliki hanya menjadi aksesoris kehidupan. Identitas Kristiani harus menjadi bagian kehidupan yang membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibu bapak yang saya kasihi, mari kita berusaha untuk mengerti dan percaya tentang kuasa Yesus yang mampu mendatangkan mujizat. Hendaklah kita siuman bahwa nama Yesus sungguh berkuasa membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Dan percayalah saudara-saudara, kuasa Yesus kekal untuk selama-lamanya. Itulah yang harus kita percayai dan harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk semakin mengenal kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang mampu membuat transformasi di dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu Bapa, ajar kami supaya tidak hanya mengenal, menyebut nama Yesus, tapi kami sungguh percaya bahwasanya kuasa Yesus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua yang beribadah pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang hadir, dan Tuhanlah selalu bersama dengan kami di tengah keluarga kami masing-masing untuk memberkati kami dan memperkenalkan kuasa nama Yesus yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 772 ayat 1. Tuhanku do pature dalaki. Tuhanku do pature dalaki. Tuhanku do patiur lakaki. Sian nasarahaki hupasahat moluki. Tuhanku do patiur lakaki. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
kami pada saat ini ya Tuhan datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji dan mengucap syukur ya Bapa. Karena kami tahu ya Bapa, karena anugerah dan rahmat-Mu kami dapat menghirup kehidupan ini ya Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami berkumpul di sini, yakni dalam pertanyaan wek ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dalam persekutuan kami ini ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kiranya dapat menjadi bekal kehidupan buat kami ya Tuhan. Karenanya Roh Kudus hinggaplah kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat memahami dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, juga kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkati, terutama dalam pelayanannya ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, pada kesempatan ini, bangsa dan negara kami ya Tuhan, juga kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya berikan kepemimpinan yang berhikmat, yang hanya dari-Mu ya Tuhan, untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada pemerintahan yang paling rendah ya Tuhan. Berikan hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat memimpin kami dengan hikmat yang hanya dari-Mu. Demikian juga ya Tuhan pada saat ini, dan hingga saat ini ya Tuhan, kami bergumul dalam menghadapi COVID-19 ya Tuhan, atau Corona ya Tuhan. Kiranya kami mohon kehadirat-Mu ya Tuhan, jauhkan dan hilangkan secepat mungkin ya Tuhan dari hadapan kami, dari muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari juga berikan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa terutama kepada hamba-Mu ya Tuhan, full timer kami dan juga para halado kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dalam pelayanannya ya Tuhan. Demikian juga jemaat kami ya Tuhan, satu persatu juga kami serahkan ke tangan-Mu. Jika mereka di dalam pekerjaannya Tuhan, kiranya akibat dampak dari COVID ini ya Tuhan, diberhentikan ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka selalu berserah kepada-Mu. Demikian juga kehidupan kami satu persatu ya Tuhan, kiranya juga kami serahkan ke tangan-Mu. Jika pada saat ini ya Tuhan, hamba menyampaikan doa kepada-Mu ya Tuhan, kiranya semua jemaat kami yang mencari pekerjaan, yang di dalam pendidikan, yang di dalam mencari jodoh atau teman hidup ya Tuhan, juga Tuhan berkati ya Tuhan, agar kami selalu senantiasa berbahagia dan selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa, jikalau ada jemaat kami yang berbaring dalam keadaan sakit ya Tuhan, juga Tuhan jamah, walau mereka di rumah atau di mana saja dirawat, terutama yang di rumah sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan jamah mereka, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan yang hanya dari-Mu. Tuhan, kami tahu banyak sesungguhnya permintaan permohonan kami ya Tuhan, tetapi kami tahu ya Tuhan, kami selalu dekat kepada-Mu, kiranya semuanya itu Tuhan anugerahkan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga atas segala kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan ampuni, agar kami layak selalu di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tuhanmu parahangan
hatai borhat mahamuna tutong tangani taluhon hambuma haholomoni namampan merjaya hajol mahoni hatani tuhata pansit jatami pajong jokon hati goran dohot damehi oh hamu parangan di Tuhan tahi borhat mahamuna tutong tangani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Selamat malam, Horas.